Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Lia Puspita Anandiarini dengan NIM 2308057431 dari kelas manajemen 2023A. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Prima Vidya Aseria SPD MPD. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan bahasa Indonesia. Oke, next. Pengertian. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang digunakan secara luas di seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang umum digunakan di seluruh Indonesia. Meskipun ada juga banyak bahasa daerah yang dipertuturkan. Selanjutnya, pengertian kesalahan berbahasa. Menurut Pranowo, kurung buka 2014.2.118 kurung tutup. Kesalahan berbahasa merupakan suatu penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Bahasa juga adalah media bagi setiap manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide perasaan, dan konsep. Bahasa juga dapat digunakan di berbagai tempat, termasuk juga dalam media luar ruangan, misalnya pada poster, spanduk, baliho, papan nama pada toko, dan lain sebagainya. Ini saya memiliki beberapa contoh kesalahan berbahasa ya. Yang pertama, sesuai pada gambar, tertulis dengan besar yaitu apotik. Pada papan nama tersebut tertulis apotik. Sebenarnya kata yang benar menurut KBBI yaitu apotek. Jadi menggunakan E bukan menggunakan I. Sering kali kita dengar orang yang ahli pada bidang farmasi disebut apoteker, bukan apotiker. Jadi teman-teman kalau menemukan baliho atau papan nama atau dimanapun gitu, kalau katanya menggunakan I, apotik, itu salah ya. Jadi yang benar itu menggunakan huruf E, apotek. Selanjutnya contoh yang kedua ada layanan bis pariwisata. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Jadi, kalau kalian teman-teman apa mungkin belum tahu sampai sekarang, yang benar itu bukan bis, tapi bus menggunakan huruf U juga ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh yang terakhir. Nah, dari gambar di atas ini tampak tidak ada yang salah dalam penulisannya. Kayak nggak ada yang salah gitu kan. Tetapi bila kita lihat lagi dengan seksama, tanda kurung pun bila mengambil suatu kata, menempatannya tidak memakai spasi. Baik di awal sebelum kata maupun sesudah kata yang diapit. Dari gambar di atas, jelas tanda kurung yang mengapit kata siang. Nih, mengapit kata ini. Kata siang di atas itu tidak tepat. Sebaiknya tanda kurung itu tidak menggunakan spasi baik sebelum kata siang maupun sudah kata siang yang diapitnya. Jadi misalnya itu yang benar itu gak pakai spasi gini ya teman. Jadi yang benar kayak gini. Habis tanda kurung itu langsung kata yang mau kita gunakan. Jadi nggak perlu menggunakan spasi. Jadi ini kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dan dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan bermasyarakat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya.
Jadi ya guys, walaupun perbedaan penulisan dan penyebutan mempunyai perbedaan yang tipis, akan tetapi tetap saja kata tersebut penggunanya tidak tepat, sebab bisa jadi orang awam membaca papan nama tersebut menganggap bahwa kata yang salah adalah penggunaan yang benar dan tepat. Jadi setelah kalian melihat presentasi dari saya, semoga contoh-contoh yang sudah saya berikan itu dapat membantu kalian menggunakan bahasa Indonesia yang tepat sesuai kaidah. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata dan penggunaan kalimat yang salah.